Gerald Vandenberg akui permainan hebat timnas U23 Indonesia, tapi percuma jika gagal atasi Malaysia. Pelatih timnas U20 Indonesia mengatakan pemain Eropa belum jadi prioritas. Uji kualitas timnas U23 Indonesia, pelatih Thailand tak gentar jika bertemu di semifinal ASEAN Cup U23. Daijiro Chirino, pemain keturunan Maluku yang memiliki nilai pasar 13,91 miliar, resmi berseragam UD Almeria. Resmi tekan kontrak profesional pertamanya. Demiani Agustin siap ukir karir bersama Arsenal dan terbuka bela timnas Indonesia. Jadi starter pada laga pramusim Ipswich Town. Isyarat Elkan Bagot kembali bela Indonesia di putaran keempat. Gerald Vandenberg akui permainan hebat timnas U23 Indonesia, tapi percuma jika gagal atasi Malaysia. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga pemungkas grup A ASEAN Cup U23 2025. Garuda Muda saat ini berstatus pemuncak klasmen grup A dengan 6 poin setelah mengalahkan Brunei dan Filipina. Adapun Harimau Muda menduduki peringkat 2 dengan 3 poin setelah menang atas Brunei tetapi kalah dari Filipina. Gerald Vandenberg tak ragu menyanjung pemainnya dan pada saat bersamaan memberi peringatan. Kemenangan atas Brunei dan Filipina akan percuma jika Indonesia kalah dengan skor 2 gol atau lebih dari Malaysia, ujar Gerald Vandenberg. Jika lolos ke semifinal, Vietnam dan Thailand difavoritkan lolos dari grup B dan C. Pertandingan kemarin lawan Filipina adalah performa hebat, tulis Vandenberg. Namun sekarang waktunya mengalihkan fokus ke tantangan berikutnya, Malaysia. Kami pertama harus bertanding melawan Malaysia. Saya tidak pikirkan yang selanjutnya. Kami ingin fokus dulu melawan Malaysia. Malaysia yang paling penting untuk saat ini bagi para pemain dan supporter yang datang. Pelatih timnas U20 Indonesia mengatakan pemain Eropa belum jadi prioritas. Pelatih timnas U20 Indonesia sekaligus asisten pelatih timnas U23 Indonesia Frank van Kenven mengaku akan membentuk skuad Garuda Nusantara setelah tuntas bersama U23. Pelatih berusia 53 tahun itu membantu Gerald Vandenberg bahwa saat ini mereka fokus menghadapi ASEAN Cup U23 2025. Menghadapi turnamen ini, mantan pelatih NAC Breda U21 tersebut mengaku telah memberikan tim dengan gaya bermain skuad Garuda Muda sendiri. Frank van Kenven mengakui bahwa ambisi mereka jelas yakni ingin membawa tim meraih juara. Kami ingin menjuarai turnamen ini, persiapannya bagus, banyak pelajaran dan cukup berat. Dalam waktu singkat, kami sudah membentuk gaya bermain dan membuat kemajuan besar bersama tim, ujar Frank Kenven. Van Kenven akan beralih membentuk timnas U20 Indonesia dan ia mengaku akan melihat pemain lokal terlebih dahulu. Ini karena ia percaya bahwa Indonesia memiliki banyak pemain bertalenta. Oleh karena itu, ia mengaku bahwa pemain diaspora ataupun dari Eropa belum menjadi prioritasnya dalam membentuk timnas U20 Indonesia. Walaupun tak menutup kemungkinan memanggil pemain diaspora. Akan tetapi, Van Kenven mengaku akan melihat perkembangan terlebih dahulu dan ia ingin melihat pemain lokal sebelum mempertimbangkan pemain Eropa. Ya, untuk saat ini, fokus utamanya adalah turnamen U23. Setelah itu saya akan beralih ke timnas U20 dan mulai memetakan para pemain. Kami akan melihat pemain lokal terlebih dahulu karena jumlahnya banyak. Baru setelah itu kami pertimbangkan memperkuat skuad dengan pemain dari Eropa. Tutup Frank van Kenven. Uji kualitas timnas U23 Indonesia, pelatih Thailand tak gentar jika bertemu di semifinal ASEAN Cup U23. Thailand U23 baru saja meraih kemenangan 4-0 atas Timor Leste. Kemenangan ini membuat Thailand langsung memimpin klasmen grup C dengan mengemas 3 poin. Mereka dipepet oleh Myanmar di posisi kedua yang menahan imbang Timor Leste.
Tawachai Damrong Oktrakul menegaskan bahwa Thanawut, Pochai, dan kawan-kawan harus berbenah apabila ingin lolos ke semifinal. Pasalnya, dalam laga melawan Timor Leste, Thailand kalah dominan dalam penguasaan bola. Thailand bahkan sempat mendapatkan ancaman bertubi-tubi dari Timor Leste. Setelah pertandingan itu, Tawachai menilai bahwa mereka harus memperbaiki kekurangan agar tak terulang nantinya. Mantan pelatih Chonburi FC itu tersebut mengakui bahwa perjuangan Thailand belum selesai. Thailand akan menghadapi laga kedua melawan Myanmar pada Selasa. Walaupun masih memiliki satu pertandingan sisa, tim asuhan Tawachai memiliki peluang besar untuk lolos ke semifinal. Dengan peluang lolos ke semifinal yang besar ini, mantan pelatih Bangkok United tersebut pun mendapatkan pertanyaan terkait lawan di babak selanjutnya. Saat ditanya apabila bisa memilih lawan dari timnas U23 Indonesia hingga Malaysia, Tawachai tidak menunjukkan keraguan sedikitpun. Dia dengan percaya diri mengatakan Thailand tak akan memilih lawan di semifinal. Menurutnya, siapapun yang akan menjadi lawan Thailand tak menjadi masalah. Pasalnya, dia menilai bahwa semua tim di grup A memiliki kualitas bagus dari timnas U23 Indonesia hingga Filipina. Daijiro Chirino, pemain keturunan Maluku yang memiliki nilai pasar 13,91 miliar, resmi berseragam UD Almeria. Klub Liga Spanyol kasta kedua tersebut memperkenalkannya pada 6 Juli 2025. Kabar ini menjadi sorotan karena ia termasuk pemain yang berpeluang dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Pemain keturunan Maluku ini dikenal fleksibel di posisi bek tengah dan bek kanan. Daijiro Chirino menandatangani kontrak jangka panjang bersama UD Almeria hingga 2030. Keputusan klub mendatangkannya membuktikan tingginya nilai strategis sang pemain. Pemain keturunan Maluku itu tampil gemilang selama musim 2024-2025 bersama Castellon. Ia mencatatkan 40 laga dan menorehkan 3 assist, torehan yang cukup impresif bagi seorang bek. Performanya menarik perhatian UD Almeria, klub yang sebelumnya dikaitkan dengan Jordi Amat. Dengan status sebagai salah satu pemain potensial di lini belakang, Daijiro Chirino menandatangani kontrak bersama Almeria meskipun masih waktunya dengan Castellon belum selesai. Kepindahan ini menjadi langkah penting dalam karirnya di Liga Spanyol. Pemain keturunan Maluku ini memiliki darah Indonesia dari ibunya. Kakeknya berasal dari Saparua dan neneknya dari Ihamau. Daijiro Chirino juga masih memiliki keluarga yang tinggal di Jakarta, Ambon hingga Ihamau. Selain memiliki keturunan Indonesia, Daijiro Chirino juga berdarah Curaçao dari ayahnya. Fakta ini menjadikan status kewarganegaraannya adalah Belanda dan Curaçao. Tetapi ia masih memenuhi syarat FIFA untuk dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Meski sempat bermain untuk Belanda U17 dan U18, Daijiro Chirino belum pernah tampil untuk tim nasional Curaçao di level senior. Oleh karena itu, pemain keturunan Maluku ini masih memenuhi kriteria untuk bergabung ke timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Dirumorkan hengkang, Mads Hilgers kembali jadi kapten FC Twente saat hadapi klub Jerman. Bek timnas Indonesia, Mads Hilgers, kembali mencuri perhatian saat dipercaya mengenakan ban kapten FC Twente. Dalam laga uji coba melawan klub Jerman RV Oberhaus, pertandingan yang digelar sebagai bagian dari persiapan pramusim, itu berakhir dengan skor imbang 2-2. Laga melawan RV Oberhausen yang merupakan tim dari divisi keempat Liga Jerman menjadi momen spesial bagi Hilgers. Meskipun masa depannya di FC Twente tengah diselimuti spekulasi, kepercayaan untuk memimpin rekan-rekannya di lapangan menunjukkan bahwa perannya di tim belum sepenuhnya tergantikan. Ini bukan kali pertama bek berusia 24 tahun tersebut didapuk sebagai kapten di pramusim. Dalam laga sebelumnya,
Melawan Karabakh FK, klub asal Azerbaijan, Hilgers juga terlihat mengenakan ban kapten berwarna putih. Pengalaman memimpin di dua laga ini menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi salah satu sosok penting di skuad Twente. Di tengah performanya yang stabil, kabar mengenai potensi kepergian Hilgers dari klub asal Belanda itu semakin santer terdengar. Direktur Teknik FC Twente, Jan Steurer, mengkonfirmasi bahwa sang pemain memang sudah beberapa kali mengungkapkan keinginannya untuk mencari tantangan baru di luar negeri. Meski demikian, Steurer mengakui bahwa hingga kini belum ada tawaran resmi yang masuk dari klub manapun untuk memboyong Hilgers. Ia menyadari bahwa situasi bisa berubah sewaktu-waktu seiring berjalannya jendela transfer. Steurer juga menyebut bahwa apabila Hilgers memutuskan bertahan, hal tersebut akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan di lini belakang FC Twente. Namun, ia tetap realistis dengan peluang sang pemain untuk hengkang karena sudah masuk radar klub-klub luar negeri. Resmi tekan kontrak profesional pertamanya, Demiani Agustin siap ukir karir bersama Arsenal dan terbuka bela timnas Indonesia. Arsenal kembali menunjukkan keseriusannya mereka dalam membangun fondasi masa depan klub dengan meresmikan perekrutan gelandang muda berbakat. Demiani Jesus Agustin, pemain berusia 17 tahun kelahiran Curaçao ini, didatangkan dari Derby County U18 dan telah mendatangani kontrak profesional pertamanya hingga Juni 2028. Ini menjadi langkah besar dalam perjalanan karir Demiani yang penuh potensi. Memiliki darah Indonesia dari garis keluarga Jakarta, akan memperkuat skuad Arsenal U18 mulai musim 2025-2026. Ia dikenal sebagai gelandang serang yang juga piawai bermain di sisi kiri lapangan. Dalam 36 penampilannya bersama tim U18 dan U21 Derby County, musim lalu ia membukukan 5 gol dan 9 assist, catatan yang membuat Arsenal harus bersaing dengan sejumlah klub Eropa lainnya untuk mengamankan jasanya. Dalam wawancara pertamanya, setelah resmi berseragam Arsenal, Agustin mengungkapkan kegembiraannya. Gaya bermain Agustin yang penuh flair, visi, dan teknik tinggi membuatnya kerap dibandingkan dengan wonderkid Arsenal lainnya, Ethan Nwaneri. Ia adalah putra dari mantan sepak bola profesional Kemi Agustin dan telah mencuri perhatian di Premier League U18 serta membela timnas Curaçao U17 dan Belanda U18. Menariknya, Demiani juga membuka kemungkinan untuk membela timnas Indonesia. Dalam wawancara sebelumnya, ia menyatakan kesediaannya jika suatu saat mendapat panggilan resmi dari PSSI. Meski akan memulai perjalanannya bersama tim U18 dan U21 Arsenal, performa dan potensinya memberi sinyal bahwa debut bersama tim utama bisa menjadi kenyataan. Jadi starter pada laga pramusim Ipswich Town, isyarat Elkan Bagot kembali bela Indonesia di putaran keempat. Salah satu pemain keturunan Indonesia pertama yang membela timnas Indonesia, Elkan Bagot, yang jadi starter pada laga pramusim Ipswich Town. Bisa jadi salah satu isyarat Elkan Bagot kembali bela Indonesia untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Patrick Kluivert punya opsi untuk melakukan pemanggilan. Jadi salah satu pemain keturunan Indonesia yang membela timnas tanpa proses naturalisasi. Big L layak untuk kembali. Dalam laga pramusim Ipswich Town, nama pemain keturunan Indonesia ini tampil sebagai pemain utama pada babak pertama. Pada laga pramusim Ipswich Town yang baru saja terdegradasi, pemain keturunan Indonesia Elkan Bagot akhirnya mendapat kesempatan untuk bermain. Laga yang berlangsung pada hari Sabtu, 19 Juli 2025 kemarin, menghasilkan kemenangan mutlak skor 4-1. Dengan hadirnya Elkan Bagot pada laga pramusim, membuka kesempatannya untuk bermain saat klub divisi kedua Liga Inggris ini menjalani laga musim 2025-2026. Meski hanya tampil selama satu babak, Elkan Bagot menunjukkan jika dirinya masih pantas mendapatkan tempat di timnas Indonesia.
Lewat usahanya, pemain bertahan asal Indonesia ini sukses menggagalkan beberapa kali serangan yang lawan lancarkan pada lini pertahanan. Elkan Bagot merupakan pemain bertahan yang serba bisa. Dengan tinggi badannya, ia bahkan mampu untuk membantu skema penyerangan. Kembali, Udinese incar Jay Ijes dan beri tawaran yang lebih menarik. Klub Serie A Udinese kembali menunjukkan minat serius terhadap Jay Ijes. Bek tengah tim nasional Indonesia itu yang saat ini memperkuat Venezia. Setelah sempat menurunkan intensitas pendekatannya karena kendala harga, klub asal Friuli ini dikabarkan telah menaikkan tawaran menjadi 6 juta euro hingga 7 juta euro, mendekati bandrol yang diminta oleh Venezia. Sebelumnya, Venezia menetapkan harga 10 juta untuk Ijes, 2 kali lipat dari tawaran awal Udinese yang hanya 5 juta euro. Hal itu sempat membuat negosiasi berjalan buntu dan minat Udinese dikabarkan meredup. Udinese harus bersaing dengan beberapa klub Serie A lainnya yang juga tertarik kepada pemain berusia 25 tahun itu. Torino, Lecce, Sassuolo, dan Pisa disebut ikut memantau situasi Ijes, meski hingga kini belum ada tawaran resmi dari klub-klub tersebut. Direktur olahraga Venezia, Filippo Antonelli, menegaskan belum menerima proposal konkret dari tim manapun untuk pemainnya. Di tengah rumor transfer yang kian santer, Jay Ijes tetap menjalankan tugas profesionalnya bersama Venezia. Ia ikut tampil dalam laga uji coba melawan Real Vicenza pada Sabtu. Dalam pertandingan tersebut, Ijes turun sebagai pemain pengganti pada babak kedua dan membantu timnya meraih kemenangan 8-0. Udinese diketahui tengah mencari pengganti Jaka Bizol, bek utama mereka yang baru saja dijual ke Leeds United dengan nilai transfer sebesar 22 juta euro. Jika tawaran terbaru Udinese mendekati angka yang diinginkan Venezia, kesepakatan bisa segera tercapai dalam beberapa pekan ke depan. Ijes sendiri belum memberikan pernyataan terkait masa depannya. Namun, performa stabilnya sepanjang musim lalu dan statusnya sebagai pemain timnas Indonesia membuatnya semakin menarik di bursa transfer musim panas ini. Pelatih timnas U20 Indonesia Frank van Kempen kritik regulasi U23 minta pemain asing di Super League dibatasi. Pelatih timnas U20 Indonesia Frank van Kempen mengkritik regulasi pemain U23 di Super League 2025-2026 atau yang sebelumnya dikenal Liga 1. Ia justru meminta agar pemain asing yang dibatasi. Seperti diketahui, Indonesia League telah memutuskan bahwa untuk pemain asing di Super League bisa menggunakan 11 pemain dengan aturan 8 pemain bisa berada di lapangan. Indonesia Liga memiliki regulasi yang mewajibkan setiap klub Super League harus mendaftarkan 5 pemain U23 dengan aturan 1 pemain wajib jadi starter. Dengan catatan pemain U23 ini bisa bermain minimal selama 45 menit. Untuk itu, ia menyarankan agar pemain asing dibatasi agar pemain muda pun bisa berkembang lebih baik. Secara pribadi, saya lebih suka jika jumlah pemain asing dibatasi, ujar Frank van Kempen. Ini karena pelatih berusia 53 tahun tersebut menilai bahwa saat ini Indonesia memiliki banyak pemain bagus. Untuk itu, memprioritaskan pengembangan pemain lokal akan lebih baik. Menurutnya, kehadiran regulasi yang lebih ketat terhadap pemain asing bisa memastikan lebih banyak kesempatan bermain bagi pemain muda. Pelatih asal Belanda ini mengaku bahwa saat ini struktur pembinaan di timnas kelompok usia tengah dirancang bersama Gerald van den Burg dan Patrick Kluivert. Mereka membangun program terpadu dari U17 hingga U23 demi menciptakan identitas dan metode latihan yang konsisten. Kami berencana meluncurkan visi agar semua tim nasional kelompok usia dibina dengan cara yang seragam, tutur Frank van Kempen.
Pelatih Vietnam Kim Sang-sik tidak peduli ketemu timnas U23 Indonesia. Vietnam berpeluang bersua timnas U23 Indonesia di semifinal. Selepas pertandingan melawan Laos, Kim Sang-sik memberikan tanggapan soal peluang itu. Saya melihat laga Indonesia, memang mereka adalah tim yang kuat, kata Kim Sang-sik. Kita lihat apakah nanti kami akan bertemu Indonesia. Kami baru memainkan satu pertandingan, kata pelatih asal Korea Selatan tersebut. Akan tetapi, Kim Sang-sik sebenarnya tak peduli siapapun lawan yang akan ditemui di semifinal nanti. Ia lebih menekankan bahwa ia fokus satu demi satu pertandingan. Saya tidak tahu siapa lawan di semifinal nanti. Seperti yang saya bilang tadi, fokus satu demi satu. Terpenting saat ini adalah memainkan apa yang telah kami siapkan. Kami tidak peduli siapa lawan yang akan kami hadapi. Indonesia ataupun Malaysia, semuanya adalah negara yang hebat.